Oke. Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini nggak ngobrolin Manchester United, ngomongin Piala Dunia. Akan ngobrolin Piala Dunia dengan sobat gua yang tinggal nun jauh ini di Amerika. Tapi kita nggak ngomongin Amerika. Kebetulan kita ini sama-sama membela tim nasional Belanda. Ini cuman aksesoris saja pakai tim nasional Swiss yang sebenarnya gue juga dukung tim nasional Swiss juga sih. Sebelumnya ingin gue sapa dulu, gue manggilnya MG ini. MG, gimana kabarnya? Halo Gusti, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita berbeda ruang dan Bersama waktu. ini ya. Kenapa? Ini sama TKI ya, kita ya. Tenaga kerja internasional. Gimana, sehat-sehat ya MG? Di Amerika di mana ya? Alhamdulillah. Di negara bagian mana nih? Saya di East Coast di Rhode Island. Rhode Island. Wah, East Coast ya. Ya, negara Jadi bagiannya dingin. Rhode Island. Dingin. Northeast. Ya, hitungannya kalau di Amerika berarti Northeast. Di Rhode Island, di kota Providence. Ya, nggak jauh dari Boston lah. Mungkin sekitar 40-45 menit dari Boston. Boston. Kalau NBA Celtics. Oh enggak, Kalau favoritnya NBA bukan. Celtics. Dukung Celtics atau enggak nih? Kalau saya Golden State Warriors. Golden State. Apa? Karena Dari istri saya kan orang sana. Oke. Wah, kita enggak Istri saya sama. orang San Francisco dan sepertinya tidak boleh kalau yang selain Golden State nggak Golden boleh State gitu. enggak boleh. Sama Walaupun football juga gitu. Football juga 49ers. 49ers juga, waduh, karena domisili istri. Domisili istri. Ya. Ini jadi menarik ya. MG ini adalah sobat gua yang tidak mendukung klub sepak bola secara spesifik. Nah, kalau gua kan udah jelas nih Manchester United ya kan. Kalau MG ini dia hanya mendukung tim nasional Belanda. Nah, dan Yang lebih ke ini kali ya, mungkin filosofi bermain segala macam. filosofi Oh, saya bermain. mendukung klub. Saya mendukung Oh, klub. Cukup apa? lama sebenarnya mendukung Apa? PSIS Semarang. Iya, betul. Oh, itu fakta, benar, itu fakta yang tidak. Oh iya, saya itu penonton stadion dari Betul. Ligina 3, Liga Kansas. Ligina. Saya Buka nonton PSIS di Stadion Jatidiri itu dari Liga Kansas, Liga. Ligina 3. Bukan belum musimnya ini ya, belum musimnya Liga Super sebelumnya, terus apa namanya? Liga Belum. 1, Liga 2, wah sebelumnya masih sehabis Liga Belum. Dunhill berarti itu ya, Liga Kansas itu ya. Benar nggak? Sebelum setelah Liga Dunhill kan. Liga Dunhill, Liga Kansas, Liga Bank Mandiri Liga setelahnya. Mandiri. Ya, benar. Luar biasa. Jadi nonton PSIS di stadion itu dari sepi sampai rame, sampai sepi lagi, sampai rame lagi, sepi lagi, rame lagi, sepi lagi. Tapi yang stadion yang baru nih belum ya, Gan? Belum. Karena udah pindah kan. Oh iya benar. Sama kan? Belum. Wah, Gusti, nanti kita kalau ya. ketemu insya Allah penasaran juga nih sama jati diri yang baru ya kan? Baru. Betul. Jadi ya kita ini berdua sama-sama produk Semarangan. Kali ini mau gue giring untuk membahas tentu saja tim nasional Belanda, kontestan yang sama-sama kita dukung. Tapi sebelum ke sana ingin membahas dulu tentang ya kita ngobrol kok di sini di Football United nih istilahnya ngobrol ringan amatiran aja ya kan. Kita ngobrol Piala Dunia kali ini ya secara umum lah ya. Karena kan beda ya ya. Gimana menurut MG Piala Dunia kali ini? Ya pertama aneh ya. Piala Dunia kok winter, udah aneh sebenarnya. Terus kemudian yang lebih aneh lagi itu sebenarnya ya teman-teman bisa googling sendiri lah ya. Maksudnya kenapa kok Qatar bisa jadi menang bidding dan segala macam gitu. Itu banyak lah ada seriesnya segala macam. Itu udah terasa aneh. Tapi yang terasa aneh jelas adalah karena winter gitu. Karena gue jadi nggak bisa membayangkan gitu bagaimana seminggu yang lalu IPL tuh masih main. Betul. Itu jadi kalau gue jadi mikirnya gini, jadi maksudnya ini kayaknya banyak pemain bintang yang akan hold back gitu loh. Karena nanti setelah Piala Dunia persis mereka udah harus balik lagi ke liga. Sedangkan mereka kan
apa ya, sekarang itu oke, pride bermain untuk timnas itu tetap masih ada. Mhm. Banyak yang marah-marah lah. Jesper Cillessen kemarin kan Ya, marah-marah ya, juga ya, kan, ya, ya, nggak ya, dipanggil timnas ya, segala macam betul, betul, gitu-gitu. betul, betul. Tapi Jesper Cillessen tuh pemain apa gitu, Hmm. udah maksudnya sudah di luar peak performance-nya dia gitu. Ya, Tapi ya, kalau pemain bintang yang lain mungkin tetap komitmen utamanya sama klub gitu. Jadi kalau kalau menurut gue jadi kayak gue takutnya Piala Dunia ini menjadi tidak terlalu menarik karena bintang-bintang itu nggak betul. mengeluarkan potensi terbaik mereka karena ya nanti nanti setelah Piala Dunia atau mungkin jangan-jangan beberapa pemain atau beberapa ini mungkin niatnya udah deh nggak usah lolos juga nggak apa-apa deh, yang penting cepet balik, gue nggak cedera, Iya, gue betul, segera bisa betul. kembali ke komitmen ke klub gue gitu karena winter tuh kan pendek ya, maksudnya Ya, winter break ya. itu kan panjang gitu loh. Ya Mungkin itu sih pemain sebenarnya yang aneh. mungkin pemain-pemain yang bukan dari negara tradisional kuat Piala Dunia ya, tapi kalau negara yang dibela adalah negara-negara tradisional kuat Piala Dunia kayak Brazil, Argentina, Portugal. Ya. Justru mungkin jangan-jangan Hmm. sebaliknya ya, Em, ya. Dia malah habis-habisan di Piala Dunia ini, mungkin juga termasuk ke kuda hitam Portugal. Nanti justru efeknya setelah Ya. balik dari Qatar, iya, kondisi fisiknya. Nah, makanya. Tapi in a way, gua rasa sih kayaknya Piala Dunia ini mungkin jadi kesempatan, jadi panggung yang bagus untuk pemain-pemain yang kategori mungkin tier 2 atau tier 3 Oh, make untuk sense. Make sense. bisa naikin bandrolnya mereka lah ibaratnya Iya, gitu. iya, iya, make sense sih, make sense. By the way, gue penasaran nih, kalau di US berarti jam berapa dong? Tahu nggak? Eh, Apa? Game pertama itu berarti jam 5 pagi. Hah? Game pertama jam 5 pagi. Ini berarti untuk waktu US kurang ini ya? Kurang waktunya orang kerja dong. Kayak Kurang kayak kurang gede. Karena di sini tuh gamenya kalau kalau barusan lihat di jadwal ya. Mhm. Itu game pertama itu kalau kayak misal besok nih, besok pembukaan itu berarti di sini jam 11 pagi. Jam 11 Ya, siang. betul, betul, betul. 11 siang di sini jam 5 sore. Kita beda 6 jam ya, berarti jam 5 sore 11 kan. siang. Nah, Betul, betul, ya, betul. jam 11 siang. Jadi kalau di sini game itu berarti kan ada 4 slot waktu kan. Yang Ya, paling yang paling awal itu di sini berarti jam 5 pagi, terus kemudian slot berikutnya jam 8 pagi waktu Eastern ya. ya, Terus kemudian jam 11 dan jam 2. jam 2 siang ya. Ya, ya. Jadi kalau final Piala Dunia tuh kalau waktu Eropa, kalau gue nggak salah tuh nanti Hmm. jam 8 malam, berarti di sana Jam jam 2 2 jam, jam, jam 2 jam siang 2 ya. sore. Jam 2 Ya, sore jam 2 benar-benar. siang. Wah, itu waktunya orang bolos berarti ya. Ya, Waktu yang untungnya saya bekerja lewat rumah ya, jadinya oh ya, enggak. Ya maksudnya yang jadi lain aman saja. orang-orang Amerika yang lain wah Iya, ini. betul. Tapi Betul. jadi penasaran ini karena kita belum membahas tim nasional Belanda dulu. Antusiasme orang Amerika dengan Piala Dunia kali ini gimana? Ini kan Amerika jadi peserta juga nih. Oh iya ya, kalau kalau yang ya mungkin kebetulan karena saya tinggal di Rhode Island, dan Rhode Island itu secara tradisi memang orang-orangnya nonton sepak bola. Yang soccer bukan Jadi football ya. soccer ya, soccer. Di sini orang-orang ini kan apa ya, kalau di sini tuh kan New England kan sebutannya kan, Mhm, mhm. Vermont, New Hampshire, terus apa, Rhode Island, Ya. Massachusetts itu kan apa namanya, eh, apa, eh, New England. Orang-orang New England itu secara tradisional memang bola gitu. Banyak yang main bola. Jadi Ah, kalau saya oke. sih walaupun nggak kelihatan di jalan-jalan, tapi saya mendengar misalnya tempo hari ke apa namanya, ke kantor, ke dokter gitu, misalnya ke Mhm, kantor mhm, dokter mhm, gitu, mhm. dengerin ada orang ngobrolin, wah ini mau Piala Dunia nih, kita apa namanya, kita cukup optimis gitu. Terus kemudian di Oh, ESPN kemarin waktu ya, 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 announcing apa, waktu announce apa, selection timnas gitu tuh, oh, ya. cukup cukup meriah juga gitu. Terus Oke. kalau di sini kan IPL kan NBC yang pegang. Kalau di sini Ya, kan ya, IPL NBC, dan ya. NBC sering bikin off air gitu di beberapa kota gitu, di Oke. Philly, di Denver gitu, di mana gitu, itu selalu rame banget gitu, Ya, yang apa, EPL off air eventnya itu biasa satu weekend. Jadi di sini menarik. sebenarnya di sini sangat populer sih. Orang tuh nggak ada yang nggak tahu Christian Pulisic, semuanya pasti tahu. Oh, ininya ya, apa namanya? Cult hero-nya ya. Apa namanya? Bukan Ya, cult hero sih, sekarang tapi mungkin kayak apa sih apa yang ya, lagi ini pemain ya? yang paling prominent lah mungkin ya, 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 pemain ya, yang ya, paling ya, ya, prominent. ya. Kalau gua kan Terus dulu kayak ngikutin misalnya apa, kenapa? Jesse Mars gitu atau Aronson di Leeds gitu, orang-orang sini tuh tahu gitu siapa itu tuh tahu. Ya, ya, ya. Oh, menarik, menarik, menarik. Jadi sudah beda ya. Soalnya gue dulu pertama kali itu kan Amerika tahun 94 ya. Pertama kali nonton bola juga Ya. 94. Zamannya Tony Meola, Alexi Lalas. Hmm. Baca Jadi langsung. sudah lebih kental sekarang ya.
Nah, Ya, benar-benar. sekarang kita beralih nih ke tim Oke. nasional Oranye. Nih dari kapan sih sebenarnya? Karena menarik sih MJ ini Nah, itu sebenarnya tadi. kan agak aneh ya. Saya itu penggemar sepak bola cukup ya akhir-akhir ini mungkin nggak sefanatik dulu lagi Mhm, gitu. mhm. Tapi apa namanya? Tapi nggak punya klub gitu, Iya, nggak mendukung klub iya. internasional apa gitu. Tapi malah timnas Belanda gitu. Itu lebih karena saya pertama kali jatuh cinta nonton sepak bola itu ya waktu eh, satu-satunya gelar timnas Belanda menang itu tahun 88. 88. Itu pertama kali. Wah, itu Tahun sebentar. 88. Basten ya, Van Basten ya bukan? Basten. Van Trio Basten. trio itu trio macan itu lah. Basten, Gullit sama Rijkaard ya, benar gak sih? Striker. Ya, Rijkaard ya. Betul. Oke, oke, oke. Terus Sebenarnya dari di belakang ada Ronald Koeman gitu-gitu oh sih. ya ya ada Ronald Koeman. Dan selain Sebenarnya core-nya tahun 88 tuh sebenarnya core-nya itu adalah ini core-nya itu sebenarnya adalah PSV 88 yang menang treble pertama kali. oh, oh wow 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 wow. Oke oke oke. Wah, gue malah nggak tahu tuh. Malah diinin sama. Iya. Nah, Jadi ini dan teman-teman yang menang treble pertama kali itu bukan MU, yang menang treble pertama kali itu itu PSV Eindhoven ya. ya, PSV PSV Eindhoven. Eindhoven tahun 88. Dan semenjak itu konsisten Belanda terus. Berarti ini dong ya, ini seneng dong Belanda lolos Piala Dunia ya? Enggak, ini gue coba apa namanya di luar fans Belanda ya, pemain fans Belanda juga, Ya, tapi seneng juga ya karena kan Piala Dunia kemarin cuti ya Belanda kabarnya. dua turnamen besar ya, Euro cuti, Piala Dunia cuti gitu. Padahal itu semuanya, tapi itu memang gini sih, apa namanya, KNVB itu nggak tahu ya manajemennya gimana gitu, nggak bisa Kenapa? Kenapa? konsisten. Nah, aku nggak ngerti juga sih kenapa. Padahal gini loh, absen dua turnamen besar setelah penampilan menurut saya adalah salah satu penampilan terbaik timnas Belanda Di setelah di Piala Dunia itu tahun 2014 kan. di mana tuh? Entar di Brazil. Brazil, Brazil benar benar Brazil. Brazil. Oh, yang juara 3 ya? Juara tiga. Ngalahin Brazil kan di Yo, uh, di peringkat place. ketiga. Ya, Itu oh tuh tersingkir iya, adu penalti ya di adu penalti. ya betul Ya, betul jadi betul. 2014 itu kan yang memorable, ini yang mungkin teman-teman ingat gitu kan. Yang memorable itu ketika Van Gaal mengganti Jasper Cillessen dengan Tim Tim Krul di Krul betul. menit menit 120 Ya, pada waktu akhir extra time lawan Costa Rica. betul betul. Tapi sebelumnya dong, pertandingan pembuka dulu. Balas dendam lawan Oh Spanyol. iya, Itu oh sundulan Van itu Pak. Persie itu ikonik itu. Oh itu kalau menurut ya subjektif ya. Kalau menurut Iya, saya iya. itu gol terbaik Piala Dunia sepanjang masa buat saya. Iya sih. Ya, ya sebagai pendukung tim nasional Belanda tapi sepakat sih bagaimana proses dari gol itu luar biasa loh itu. Hmm. Timingnya Dan itu betul, prosesnya sangat mirip sebenarnya dengan golnya Bergkamp tahun 98. 98. 9 ya sama-sama dari long ball. Oh, itu excellent. Benar, Lawan Argentina. Argentina. Ya, last minute ya hampir-hampir selesai pertandingan. Luar biasa emang Bergkamp. Hmm. Ya itu sih, jadi pertama kali nonton sepak bola benar-benar nonton ya. Maksudnya kalau waktu masih anak-anak ya, masih kecil, masih Ya, heeh. kelas 2 atau kelas 3, tapi Mhm, mhm. benar-benar nonton. Karena kan dulu kan benar-benar kita nonton waktu saya kecil kan berarti TV-nya cuma TVRI. Dan Menjalin pertandingan persatuan sepak dan bola yang kesatuan ya. iya. Dan pertandingan sepak bola yang benar-benar ditayangkan berturut-turut itu kan cuma Piala Dunia waktu itu. Ya, 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 ya. Piala Dunia dan Piala Eropa. Nah, Ya. 88 Piala Eropa yang menang Belanda dan saya terpesona dengan apa namanya Total bagaimana mereka football. bermain dan filosofi bermainnya ya waktu itu kan sangat beda ya. Mhm, Timnas mhm. Belanda itu bermain tidak seperti tim yang lain gitu. Tim yang lain itu kan apa ya? Selalu ada kalau nggak long bolong bol gitu apa cara menyerangnya kalau nggak long bolong bol kalau nggak ya modelnya bertahan gitu. Nah Belanda tuh Ya, yang ya. mainnya nggak itu gitu. Bahkan Jerman pun eh, juga mainnya juga begitu gitu. Apa Ya, namanya ya. nggak atraktif lah. Dan kemudian setelah itu ya mungkin kalau secara tradisional harusnya saya itu fans Milan atau Arsenal mungkin harusnya atau Ajax mungkin ya Oh, mungkin ya Ajax atau ya. Ajax atau PSV Eh, mungkin. Ay- Tapi kok sayangnya kok enggak Nggak, gitu loh. Ajax yang masih Erik ten Hag ya kan. Karena kalau Ajax yang sekarang kan mereka lagi struggling.
Terus jadi kalau gue simpulkan, kalau seandainya bisa memilih dua momentum paling berkesan tim nasional Belanda, pertama jelas 1988 dong, juara Eropa ya kan. Kalau bisa dipilih satu lagi, Afrika Selatan, enggak? Sepertinya iya. Sepertinya Afrika iya. Selatan sama Kalau Brazil, sebelum sebenarnya lebih enak mana sih Afrika Selatan sama Brazil tim nasional Belanda? Yang oke, Afrika Selatan runner up ya kan. ya, Kalau ya. Brazil ya juara ketiga. Hmm. Secara taktik permainan itu lebih sebenarnya apa ya? Secara taktik permainan 2014 menurutku lebih matang ya cara bermainnya. Berarti lebih ke Brazil ya. Lebih Brasil sebenarnya. Berarti Kalau secara apa ya? Kalau secara result aha, mungkin Afrika Selatan karena karena runner runner up up, gitu. betul, betul. Tapi kalau secara mainnya enak dilihat apa enggak? Karena saya kan lebih lebih apa ya? Lebih menikmati kan cara mereka bermain. Ya, ya, Itu ya. di apa namanya waktu 2014 itu lebih nyaman dan saya lebih menikmati cara mereka bermain. Mungkin komparasinya mirip kalau dengan konteksnya timnas Belanda ya. Konteksnya gini. Secara result mungkin 98 itu resultnya apa ya lebih 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 kelihatan lah resultnya Mhm, gitu mhm, mhm. kalah adu penalti sama Brazil di semifinal. Ya. Tapi kalau secara permainan itu enak dilihat atau enggak, menurut saya Euro 2000 itu timnas Belanda lebih enak dilihat dari Oh, 2000 itu kalah lawan Italia adu penalti. lawan adu Itulah penalti. sepak bola, indahnya sepak bola ya, menguasai peluang banyak gak karu-karuan tapi akhirnya itu yang Ya, disinggung mungkin sama Louis van Gaal. Ya, ini agak sedikit soal masalah tim nasional yang sekarang kemarin bisa jadi juara dunia selain ya kekompakan, bukan pemain terbaik dunia atau banyaknya beberapa pemain bagus, tapi justru ke ya. kolektif dan juga keberuntungan karena hal-hal demikian dia punya pengalaman. Berarti Dan kalau 2000 tuh Euro 2000 itu menurut saya walaupun hmm, Bergkamp sama sekali nggak golin, hmm, tapi itu penampilan terbaik Bergkamp di kompetisi manapun, termasuk di oke. IPL. Menurut saya paling paling bagus. Saya paling menikmati ya Berarti Euro walaupun dia 2000. nggak bikin gol ya luar biasa. Berarti Walaupun dia kalau nggak bikin gol. bisa milih nih ya dari dua Piala Dunia, maksudnya ya Afrika Selatan sama Brazil, lebih milih Louis van Gaal dong dibandingkan dengan Bert van Marwijk. Oh ya, ya, Oke, ya. berarti senang dong nih Louis van Gaal balik lagi. Iya, sebenarnya iya. Karena gini loh, karena masalahnya timnas Belanda itu menurut saya bukan masalah kualitas pemain sebenarnya. Masalahnya itu bukan kualitas pemain. Tapi Masalahnya itu adalah ruang ganti. oke, menarik ini, menarik, menarik, menarik. Yang kemarin jelas Van ya, Marwijk, ya, Van Marwijk kalau menurut saya tahun 2010 itu cukup beruntung ya. Gue pikir dia itu beruntung karena dia tiba pada saat tim itu cukup stabil oke. pada waktu itu. Oh iya benar itu pemain seniornya ada Nyong Ambon siapa namanya Van Bronckhorst ya kan terus Van Bronckhorst. ada Dan di tengah Van Bommel. Van Van Bommel. Bommel bener Nah, depan sosok-sosoknya nantunya tuh. mantunya bener nak mantu betul 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 oh iya punya pilar-pilarnya kuat ya pemain seniornya di Ya, dan 2010 ya maksudku betul komunikasi antar mereka itu komunikasi antar mereka tuh stabil gitu. Maksudnya posisinya Snyder belum sesombong itu gitu. Van Persie belum belum iya seegois belum itu se ya gitu. ya Jadi ya ya menurutku itu lumayan ini ya, lumayan lumayan jadi Van Marwijk waktu itu menurutku itu eh, agak beruntung ya. Pada waktu kondisi itu memang cukup stabil gitu. Nah, ya yang penting dari timnas Belanda itu dan selalu kegagalan timnas Belanda itu selalu kegagalannya adalah ketika ruang ganti itu tidak kondusif. ya Piala sepakat Dunia sepakat 90 contohnya gitu. Itu semua kayak begitu-begitu dan tuh. Terus kemarin pun misalnya juga begitu kan karena sosok pelatihnya sendiri Frank de Boer ini kurang kuat untuk menghandle dia dari betul. sisi taktikal mungkin pas-pasan dari sisi non teknis penguasaan dressing room juga nggak Hmm, bagus akhirnya ya prestasinya ya cuti itu tadi akhirnya betul. Makanya butuh sosok yang senior, yang commanding banget, yang benar-benar jadi patron yang bisa mengatur stabilitas tim di ruang ganti sebenarnya. Karena tahu sendiri lah orang Belanda itu kan kopeh ya semua bener tuh. Kopech ya itu sudah mendarah dan mendaging oke Semua menarik itu ya 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 dan ya dan itu tuh udah kalau kita lihat dari sejarahnya tuh dari dulu banget itu dari zamannya Cruyff tuh dulu tuh udah kayak begitu gitu. ya Cruyff itu ya waktu ya pertama kali dipanggil timnas dia itu udah protes waktu itu zaman dulu itu tuh udah protes. Saya nggak ngalamin sih cuman baca aja baca ini mungkin
referensi juga ini. Oke, menarik, menarik, menarik. Itu di sini Oke. diceritain gitu. Waktu itu tuh kayak yang ini apa namanya dia dipanggil timnas. Mhm. Pejabat-pejabat KNVB itu dibayarin hotel sama akomodasi dan didapat uang saku segala macam gitu-gitu. Mhm. Pemainnya tuh enggak, dia bilang lah kenapa gua enggak gitu. Lah lu nggak main aja dibayarin, kenapa gua nggak dibayarin? Oke, Dari oke. dulu, jadi memang udah dari zaman dulu. Jadi selalu problemnya itu seperti itu gitu. Selalu Ya. problemnya apalagi World Cup 94 gitu misalnya katakanlah. Mhm, Itu ya mhm. problemnya kurang lebih seperti itu. 94 tuh kan dulu sampai siapa ya si Davids kalau Ya, nggak salah dipulangkan di tengah kompetisi itu kan bikin nggak stabil ya. ya. Nah jadi kalau menurut saya sih eh, kemarin tuh ada fakta bahwa Jasper Cillessen itu marah-marah nggak dipanggil timnas. Justru itu kalau membuat saya malah oh ya inilah Bagus kenapa malah. kamu nggak Ya, ya, ya. Nah, sekarang kalau inilah seandainya gue kenapa mau tarik apa namanya sedikit ya, karena waktu kita juga nggak banyak ini. Soal masalah tim nasional Belanda di Piala Dunia di Qatar ini gimana nggak? Kira-kira optimis nggak nih? Oke, ada sosok Louis van Gaal, gua rasa sih tapi dari sisi ya skuad ini kan kayak mix ya. Ada sosok seniornya mungun nggak se-strong edisi-edisi kemarin. Oke, ya ada Memphis Depay, ada Frankie De Jong, ada Daley Blind, tapi banyak juga pemain-pemain muda kayak Cody Gakpo ya kan, dan lain-lain. hmm. Gimana? Kalau gue sih ngelihatnya asal Memphis Depay bisa menjaga egonya dia Oh ya penting. permainan akan lebih stabil Ya, 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 ya. karena di tengah dan di belakang itu cukup stabil. Iya, sepakat, Dan apa sepakat. ya? Dan mungkin ada beberapa pemain-pemain di depan yang sebenarnya gue sangat mengharapkan performance mereka. Yang pertama Gakpo, terus Gakpo ya, kemudian sama suka kita. atau tidak suka Bergwijn. Ya, ya, ya. Bergwijn, Dia kalau di klub gitu, tapi gini kalau loh, di timnas dia beda deh. Dia lebih greget bener, gitu. Benar, benar, benar. lebih punya motivasi kayaknya. Iya, Bergwijn iya, tuh iya, iya. kalau di timnas lebih punya motivasi gitu. Terus kemudian ya itu lini tengah asal nggak terlalu. Satu hal yang sangat gue syukuri dari timnas Belanda edisi yang sekarang itu sebenarnya adalah ya De Jong. Frankie De eh, Jong apa ya. Ricky De Jong karena saya kayak ngelihat wah ini Frank Rijkaard versi modern nih. Modern ya, semangat, semangat. Iya, iya, iya. Ini memang di publik Belanda sendiri juga waktu ada talenta ini ya, dan akhirnya memang sangat dianggap pantas pindah dari Ajax ke Barcelona karena memang banyak banyak ya media Belanda mengatakan bukan cuma karena dia pemain Belanda tapi secara objektif berusaha untuk objektif melihat memang ya dia Pirlo modern, dia Xavi modern ada di situ. Bahkan gaya bermainnya Johan Cruyff ada juga beberapa nempel di dia. Jadi memang ya salah satu mungkin talenta istimewa lah ya. Tapi ini optimis gak nih tim Kalau nasional kalau Belanda? versi kalau kalau versi gua sih dia Rijkaard. Rijkaard ya. Rijkaard yang versi advance lah di beberapa sisi itu. Lebih stylish mungkin ya enggak? Kalau stylish Rijkaard sangat very very stylish. Stylish ya, 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 ya. Very very stylish. Cuman ya itulah ya mungkin karena postur kali juga kali ya. Ya, Postur ya, tuh mirip gitu. ya, ya. Frankie De Jong sama Rijkaard tuh agak-agak mirip. Terus caranya dia agak mundur ke belakang gitu kan. Apa namanya kalau dari tengah tuh mundur ke belakang atau dari tengah maju ke depan itu kalau itu mengingatkan ke saya pada Rijkaard. Mungkin Rijkaard. ya ini bisa jadi mungkin gayanya beda lah Udah apa ya, segala ya, macam. ya, Tapi ya. kalau menurut Ya saya tentu saja kalau saya pastinya. itu mengingatkan pada itu gitu. Optimis nggak ini berarti sama tim nasional Belanda? Lumayan Grup lolos lah ya. ada satu insya Allah lolos. Ini apa namanya kalau gue sih kayak ada satu hal aja satu sisi aja yang gue agak-agak khawatir itu sebenarnya Daley Blind. Daley Blind. Itu Kenapa? karena eh, apa ya karena stamina ya mungkin karena usia segala macam gitu-gitu Ya, ya ya. jadi kalau dia dan kadang-kadang dia tuh soalnya kalau apa lupa turun gitu loh. Oke, oke, ya. Lupa Make turunnya sense. lebih karena staminanya nggak ngejar gitu Ya, ya, masalahnya. make Jadi sense, memang make sense. di sini Daley Blind harus ingat petuahnya Bambang Pacul, Apa jangan itu? kemajon. Menarik, menarik. Nih, kalau gue tanya ya, MG, nggak usah ngomong soal masalah optimis juara dulu lah. Semifinal masuk kira-kira Belanda? Hmm, lucky enough kalau bisa masuk semifinal. Lucky enough, oke, menarik. Ya mengingat yang edisi kemarin cuti ya. Ya Ya, benar. oke.
cukup panjang, tapi masalahnya gue cukup yakin dengan Van Gaal karena Van Gaal ini kan punya banyak opsi ya untuk taktik. Ya, Karena betul. stok pemainnya itu cukup banyak. Kayak terutama di belakang aja deh kita lihat gitu. De Ligt sama De Vrij gitu misalnya. Ya. Itu kan punya fungsi yang berbeda sama Ya, Ake. Itu kan punya fungsi. betul. Jadi Punya style juga ya. gue ngeliatnya kayak kalau Van Gaal kalau pengen bermain seperti ini dia bisa pakai Ake. Ya. Kalau dia pengen bermain seperti itu dia bisa pakai Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt ya, menarik. Oke, atau Oke. Terakhir, selain Belanda ada favorit lain di Piala Dunia ini yang mungkin bisa jadi juara? Satu lah kira-kira yang punya peluang. Brazil kalau gua sih. Yang kalau selain timnas Belanda yang saya dukung ya sekarang jadi US Soccer ya, karena udah setengah Amerika sekarang. Yes, make sense. Dan underdog nih. Saya Yes. kayak gue kayak seneng aja gitu misalnya timnas US itu kan underdog ya. Iya. Dan seneng aja ngeliat underdog gitu. Oke, dan pemain-pemainnya kalau menurut saya ini salah satu generasi terbaiknya US Soccer. Jadi ada harapan sana. Tapi kalau juara jelas tidak lah. Mereka bisa lolos lolos grup tuh menurut gue udah hebat banget. Bagus. Tapi ya walaupun timnya gue nggak suka, walaupun beberapa timnya dari dulu filosofi cara bermainnya gue juga nggak suka, tapi menurut gue salah satu yang berpeluang sekali untuk bisa juara tahun ini sebenarnya adalah Argentina. Oke. Menarik. Oke. Karena ini udah tahun terakhirnya Messi. Oke, dia akan all out ya. Dan pengen dapat kayaknya nanti Messi udah pensiun, udah nggak main 2 tahun tuh tetap menang Ballon d'Or kayaknya. Oke, kalau gitu terima kasih MG. Terima kasih juga Sobat Football United. Ini kita ngobrol ringan amatirannya seperti biasa. Ya, gue tutup sampai sini perbincangan kali ini. Terima kasih sekali lagi Sobat Football United yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.